Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu agar kami bisa membahas hal-hal yang perlu, yang menjadi berkat nyata bagi sesama, bagi kami semua hamba-hamba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ajaib-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 16, ada kalimat sebagai berikut. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini adalah perkataan seorang penulis surat Efesus yang kita percayai, Paulus, kepada jemaat di Efesus. Bahwa seorang Paulus mengucap syukur dengan tidak berhenti untuk orang-orang Efesus. Karena orang-orang Efesus yang terus-menerus diingat oleh seorang Paulus dalam doanya. Kalau kita baca kemudian juga di Kolose 1 di ayat ketiga, ada kalimat sebagai berikut. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya, ini merupakan suatu bentuk kalimat Paulus kepada jemaat di Kolose dengan adanya kalimat ucap syukur, ya, setiap kali berdoa mengingat orang-orang dan mendoakan orang-orang tersebut. Ya, kita lihat lagi di 1 Tesalonika 1 ayat kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya, 3 kali sudah kita bisa lihat. Dengan referensi ini kita bisa lihat betapa ucapan syukur kita itu tidak hanya untuk urusan pribadi kita, tapi untuk orang lain. Dan orang lain itu didoakan oleh orang yang mengucap syukur yang harusnya kita. Ya, kita lihat lagi di 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, lihat lagi di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikian masukan-masukan mengenai wajib mengucap syukur, ya, wajib selalu mengucap syukur, itu kalimatnya ya, membuat kita yakin bahwa mengucap syukur atas orang-orang banyak yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa beriman pada Tuhan dan didoakan. Ya, dan selalu mendoakan mereka, mengucap syukur atas mereka dan mendoakan mereka. Dan ternyata adalah suatu kewajiban ya bagi hamba-hamba Allah, bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Ya, kita percaya, ya kita lihat juga di 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Sehingga sungguh pun bukan hanya kepada seluruh jemaat, ditujukan kepada seorang Timotius muridnya, Paulus mengucap syukur atas Timotius dan selalu berdoa ya dalam permohonannya untuk Timotius. Sehingga ini merupakan suatu arahan bahwa suatu lingkungan ibadah, peribadatan, persekutuan yang baik di mata Tuhan adalah agar kita selalu mengingat, selalu mendoakan, dan selalu mengucap syukur untuk orang-orang yang dititipkan dalam hidup kita. Untuk orang-orang yang wajib kita tolong dalam perkembangan keimanan, yang patut kita doakan sebagai orang tua. Karena seorang Paulus waktu menulis surat itu adalah dengan subjek, beliau sebagai subjek, Paulus sebagai subjek, dan objeknya adalah orang-orang yang adalah murid-muridnya,
baik langsung maupun tidak langsung, yang menjadi pertanggungjawabannya dalam urusan Tuhan. Sehingga dengan demikian, ini merupakan suatu cara, tata cara yang Tuhan mau. Sehingga kata wajib selalu mengucap syukur, dan juga ternyata wajib mendoakan, wajib mengingat. Itu merupakan suatu hal, arahan yang jelas, yang kita bisa lihat dalam literatur Alkitab Perjanjian Baru kita. Demikian hal yang bisa kita pelajari bersama, mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya menyampaikan, tapi selalu dalam proses yang tertera juga sebagai bagian dari buah roh, ada yang disebut kelemah lembutan, full of care, kepedulian yang serius, sehingga diberikan dalam bentuk doa, dalam bentuk pengingat dan doa, dan mengucap syukur atas orang-orang yang dititipkan dalam hidup pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melayani dan membangun jemaat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.